sama kita. Sebelumnya gimana nih kabarnya Sobat KSM? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy terus ya. Nah, seperti biasa kita dari KSM bakalan membagikan berbagai tips yang menarik dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Hari ini kita ditemani oleh bintang tamu spesial kita seperti biasa dengan siapa ini? Saya Aris dari KSM, kita bertemu lagi. Halo, dan mungkin bagi yang belum kenal, izinkan memperkenalkan diri juga, saya Salma dari KSM. Nah, hari ini kita bakalan membahas apa nih Mas Aris? Seperti yang kita tahu ya, ini ada Agia terbaru, jadi Agia terbaru itu banyak improvement terkait fitur maupun performanya. Nah, hari ini akan kita bahas terutama di fitur kombinasi meter terkait customization di kendaraan ini, gitu Mbak Salma. Wah, keren nih. Ini dengar-dengar ini fitur-fitur ini itu sebenarnya merupakan fitur yang bisa dibilang fitur rahasia ya Mas Aris ya? Ya, terutama untuk tipe G ya, karena ini kan masih TFT, jadi ada beberapa kode di settingannya, jadi nanti kita bahas di dalam. Wah, penasaran kan? Yuk kita simak ya. Nah, gimana nih Mas Aris? Mungkin bisa langsung kita praktekin aja ya untuk fitur rahasia yang pertama dulu. Oke Mbak Salma, ini ada Agia tipe G ya. Jadi layarnya masih TFT. Untuk melakukan customization, kita perlu masuk ke customization menu dulu. Yang pertama caranya posisikan kombinasi meter pada posisi odo. Di sini ada tulisan odo. Kemudian tekan tombol odo atau trip dan tahan. Nah, ini sudah kedip nih Mbak Salma. Ditahannya sampai kedip itu ya Mas? Betul. Nah, di sini ada kode di bawah AVJ atau average, itu ada kode, kemudian ada settingnya on atau off-nya. Begitu Mbak Salma. Ini menu untuk customization-nya. Oke Mas Aris. Itu step yang pertama ya? Betul, untuk step yang pertama. Nah, ini kan kita udah masuk ke settingannya ya Mas. Ya, betul, untuk cara ke fitur rahasia yang pertama tuh gimana Mas Aris? Oke, untuk yang pertama kita coba akan set untuk pemakaian rata-rata setelah mengisi bahan bakar ya. Ini bisa kita reset. Yang pertama kita masuk dulu. Nah, di sini ada kode 01. Di bawah average itu ya Ya, Mas ya? ini 01, kemudian kita tahan lagi untuk mengubah antara on dan off. Nah, di sini bisa dirubah. Nah, ini untuk kode 01 ini untuk mengaktifkan reset fuel refueling. Jadi seketika kita sudah mengisi bahan bakar, itu bisa otomatis di reset dari sini untuk pemakaian rata-ratanya, gitu Mbak Salma. Oh, keren banget ya Mas ya fiturnya ya, ini. Betul. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua. Di sini ada kode 2. Oh, kalau ini dipencet lagi keluarnya langsung kode 2 ini ya Mas? Tapi tanpa ditahan Mbak Salma. Ini 02 untuk mereset ketika mendeteksi pengisian ulang bahan bakar, tapi hanya pada trip A. Nah, ini A-nya kan kedip nih. Oh iya. Nah, ini bisa kita setting. Kita masuk dulu nomor 02. Kita tahan. Nah, ini bisa kita setting on. Jadi nanti ketika mendeteksi pengisian bahan bakar, nanti bisa di reset secara otomatis di trip A-nya. Gitu Mbak Salma. Semakin penasaran nih Mas Ari, soalnya ternyata banyak banget fitur rahasia yang sangat bermanfaat. Betul. Nah, biar nggak lama-lama mungkin fitur yang selanjutnya apa lagi nih Mas? Nah, kita masuk ke fitur berikutnya Mbak Salma. Ini setelah 02. Nah, ini ada kode 06. Ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan indikator eco. Bisa dilihat di sini indikator eco-nya itu sudah nyala. Itu kalau kita on kan berarti indikator eco-nya langsung nyala di situ ya Betul. Mas? Kalau ini kita tahan, ini jadi off. Nah, nanti ketika dipakai indikator eco-nya dia akan mati. Jadi nggak akan nyala. Itu Mbak Salma. Ini untuk berikutnya ya. Berikutnya ini ada kode 21. Ini kode 21 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur auto lock saat kendaraan berjalan di atas 20 km per jam. Gitu. Ini untuk defaultnya kan on, kita bisa setting di off ataupun di on. Dengan cara tetap ya sama ditahan beberapa detik. Sampai muncul tulisan on. Kemudian kita bisa melakukan setting ini ketika on ya. Ketika on kendaraan setelah berjalan 20 km per jam atau di atas itu
itu nanti fitur door lock-nya akan aktif aktif sendiri. sendiri. Gitu. Oke, kita berikutnya Mbak Salma ya. Langsung aja Mas Haris. Oke, kita ke Karena masih banyak ya kayaknya ini Mas ya, Betul. ternyata fitur-fitur rahasianya ya. ini. Oke. Jadi ini untuk kode 22. Kode 22 ini untuk auto lock tapi hanya untuk kendaraan CVT karena ini manual. Jadi kita tidak mengaktifkannya ya. Oke, Gitu. mungkin nanti di next video nanti kita bisa bahas yang di CVT juga ya Mas ya. Betul, untuk mungkin sobat KSM yang punya G tapi dengan transmisi otomatis atau CVT, nah ini bisa disetting bersama. Oh. Gitu. Berikutnya ini untuk kode 23 ya Mbak Salma. Oke. Ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan posisi door auto unlock ya. Itu pada posisi P. Jadi ketika posisi P maka kendaraan otomatis akan terbuka. Nah, ini khusus untuk tipe GR ataupun tipe G yang CVT menggunakan transmisi otomatis. Otomatis. Itu Mas Salma. Kemudian kita lanjut next ke berikutnya. Ini ada kode 24. Ini adalah auto unlock ya, auto unlock ketika mesin dimatikan. Nah, ini bisa buat manual ataupun matic. Matic. Ya, karena kan kalau off dia nggak ada pengaruhnya sama persneleng ya. Jadi bisa untuk kendaraan manual ataupun Matic. matic. Kemudian kode 25. Di sini ada kode 25. Di sini bisa kita set untuk keras atau tidaknya answer back ketika remote difungsikan. Biasanya kan ada dit ataupun nah itu bisa kita atur sensitivitasnya ataupun kekerasannya. Kita bisa tahan di sini. Ini bisa dicoba. Oh. Nah, ini 0 nggak bunyi. Ini 1. Nah, Oh, jadi kecil. volumenya bisa diatur juga ya ternyata Mas ya. Betul, ini untuk mengatur volumenya. Oke, 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 oke. Tuh. Nah, ini untuk kode 26. Kode 26 itu untuk set kedipan lampu sen ya. Ketika kita kedipkan remote kunci, itu bisa di on ataupun di off kan ketika kuncinya ditekan. Boleh kita coba. Ini posisinya defaultnya kan di on. Oke, berarti dia ke-gip ya Mas Haris. Nah, ini kita off. Oke. Nah, ini kita off ya. Nah, dia nggak kedip Mbak Salma. Oh, jadi bisa di-setting, bisa diatur biar dia bisa ke-gip atau enggak. Betul. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk ke menu angka 31. Nah, 31 ini untuk set speed link wiper intermittent untuk depan. Jadi ini intermittennya bisa di-set sesuai kecepatan kendaraan. Jadi Oh, gitu Mas Haris. Jadi kalau kecepatannya semakin tinggi, dia kecepatan wipernya juga semakin cepat. jarak aktifnya semakin cepat. Jadi semakin Intermittennya itu rapat. tadi ya? Betul. Ini kita bisa set ke on ataupun ke off. Gitu. Untuk berikutnya ada 32. Nah, 32 ini untuk set wiper mundur nyala secara otomatis. Jadi wiper mundur ini ketika kita mundur bisa kita set on atau off, nyala otomatis atau tidak. Saat Nah, kita gitu. mundur. Betul. Nah, ini kita tinggal tahan saja. Ini bisa off, Off atau ini bisa on. on. Oke. Nah, berikutnya Mbak Salma, kita akan set ke kode nomor 41. 41. Nah, Oke. ini untuk ngeset one touch turn signal. Jadi Apa tuh Mas Haris? ketika turn signal ataupun lampu rating ditekan 1 kali, itu akan nyala 3 kali ketika posisinya ini di on. Kita coba ya. Ini posisi on. Oke. Kita set. Oh. Nah, kayak gitu Mas Langsung Salma. 3 kali ya Mas ya. Betul. Ini untuk posisi on. Ini untuk posisi off nih. Kita coba lagi. Nah, ini enggak. Ah, oke, cuman sekali ya kayak biasanya. Betul. Nah, ini biasanya digunakan untuk emergency fiturnya. Kayak Oke, gitu, jadi saat Mbak Salma. keadaan darurat kita bisa aktifkan fitur yang sangat tinggal bermanfaat ini. tinggal kita klik 1 kali, ini akan nyala selama 3 3 kali. kali. Oh. Gitu. Nah, untuk berikutnya Mbak Salma, ini ada kode 81. Oke. Ini untuk set welcome lamp pada kendaraan ini. Karena ini nggak ada welcome lamp, jadi saya jelaskan sedikit tentang welcome lamp ya. Oke. Ketika pengendara ingin memasuki kendaraan, tentu akan menekan remote unlock. Nah, nanti secara otomatis lampu di dalam kabin akan menyala. Oh. Begitu. Ini bisa diposisikan on ataupun off. Off. Seperti ini. Oh.
Oke, untuk berikutnya di sini ada default. Jadi untuk mereset ke pengaturan awal nantinya. Itu Mbak Salma. Nanti kita bisa reset ke bawaan awalnya. Kemudian di sini ada N. Setelah melakukan setting, Oke. nah ini kita tinggal tekan saja. N. Ini tadi posisinya di kode N ya. Iya. Kita coba. Nah, ini kita tahan. Oke. Nah, setelah berubah, maka semua pengaturan akan tersimpan. Oh, Gitu, yang Mbak tadi udah kita Salma. urutkan satu-satu itu tadi ya, Mas Betul, Haris? Mbak Salma. Oh. Nah, itu ini keseluruhan untuk setting khusus untuk tipe G kendaraan All New Agya. Agya. Betul. Nah, itu tadi udah dibantu Mas Haris nih buat ngasih tahu kalian fitur-fitur yang ternyata keren dan bermanfaat ya di All New Agya E dan G. Nah, gimana nih menurut kalian fitur mana sih yang paling menarik? Bisa langsung kalian ketik di komen ya. Nah, untuk pengguna All New Agya tipe GR itu gimana Mas Haris berarti? Untuk tipe JR Mbak Salma itu cukup mudah karena fiturnya ada langsung di LCD combination meternya. Itu tinggal masuk ke pengaturan, nah kita bisa memilih langsung dari situ, sudah ada informasi di kombinasi meternya. Wah, ini kayaknya perlu dipraktekin juga sih Mas Haris. Ya mungkin nanti sedikit ya untuk mengakses menunya. Oke nih, buat kalian yang penasaran mungkin kita bisa langsung praktek aja sekarang ya Mas Haris. Boleh Mbak Salma? Yuk ikut. Nah, untuk kendaraan tipe GR, kita bisa mengakses menu-menu tadi lewat sistem pengaturan di kombinasi meter. Kita masuk ke pengaturan, kemudian ada pengaturan kendaraan. Nah, kita bisa akses dari sini, mulai dari kunci pintu, kemudian wiper, kemudian sinyal belok, kemudian welcome lamp. Nah, itu tadi untuk fitur-fitur yang bisa di customization di kendaraan GR. Nggak terasa nih, kita udah sampai ke penghujung acara, penghujung video pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Haris ya, Terima atas kasih Mbak Salma. informasinya yang kami harap juga bermanfaat untuk kalian semua. Sobat KSM bisa langsung praktekkan nih ke mobil All New Agya kalian di rumah. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video kita, dan nantikan video-video selanjutnya yang bermanfaat dan fun nih kami harap untuk para pengguna Toyota. Dadah. Ya.